Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam. Di minggu pagi hari yang indah ini kembali kita dipertemukan dalam kebaktian ibadah hari Minggu. Sebelum memasuki ibadah ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Mengawali ibadah ini, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Damai sejahteranya menyertai saudara juga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih berkenan memberikan hari baru serta mengizinkan kita meskipun di rumah masing-masing tetap bisa beribadah melalui rekaman ini. Dan mari kita dengarkan sabda pemimpin kita yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian ini. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Mari kita sanggupi sabda pembimbing tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2. Di kau kami
dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mendengarkan hukum kasih, kita selalu tidak mampu melakukannya dengan baik. Untuk itu, mari kita menyesali dosa-dosa kita serta memohon pengampunan. Mari kita menyesali dosa kita dengan menyanyikan lengkap Kidung Jemaat nomor 168. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan diri di hadapan anak manusia. Setiap kali Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan juga menghendaki kita untuk hidup secara baik. Dan petunjuk hidup baru kita pagi hari ini, mari kita dengarkan, diambil dari kitab Habakuk 3 ayat 19 demikian bunyi. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita pagi hari ini. Lalu bagaimana tanggapan kita? Mari kita menanggapinya dengan memuji Kidung Jemaat nomor 363. Yesus
bersatu dalam doa. Bapa, segala tulisan yang telah Kau ilhamkan itu jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, serangilah batin kami dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Amin. Kitab Amsal 31, Kitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31 akan menjadi pembacaan kita di awal minggu pertama di bulan November, 1 November 2020. Demikian bunyinya. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rangi dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jantera. Jari-jarinya memegang pelintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ibu bapak, anak-anak dan pemuda, kali ini firman Tuhan ini bukan bicara tentang sejarah orang Israel, bukan bicara tentang tokoh, tetapi seperti panduan dari Sinode, KSBS,
dalam sumber air hidup. Ini adalah masa penghayatan hidup berkeluarga. Temanya hidup berkeluarga yang terencana. Dan kali ini kita bicara tentang keluarga. Dalam hal ini adalah suami dan istri, dan yang paling menonjol di sini adalah tentang istri. Saya menyebutnya ini aset keluarga. Dan kali ini kita bahas tentang istri. Perhatikan baik-baik ya para istri. Dan di sini yang dibicarakan menurut judul dari Amsal 31, Amsal terakhir dari 31 pasal. Inilah Amsal terakhir peninggalan Raja Salomo. Hikmat apa yang kita dapat? Pelajaran apa yang kita dapat? Yaitu istri yang cakap. Kriteria istri yang cakap kalau bacaan kita itu sampai di 13 kali disebutkan iya. Coba kita perhatikan baik-baik. Dimulai dari ayat yang ke-12, istri yang cakap berarti ia berbuat baik kepada suaminya, dan seterusnya. Jadi ini persoalan istri yang cakap. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti sebuah motivasi. Ada namanya disebut situ wanita bijak. Untuk bagi para perempuan, bagi para laki adalah disebut pria sejati. Nah, kalau Amsal 31 menyebut ada 13 kali kriteria tentang istri yang cakap, kali ini saya menyederhanakannya menjadi 4 bagian. Perhatikan baik-baik ya. Istri yang cakap, kriteria istri yang cakap adalah dia peduli terhadap orang di sekitarnya dan tidak pernah lupa merawat dirinya. Nah, ini penekanannya kepada para ibu nih, para istri. Jadi kalau istri yang cakap kriterianya bukan karena cakap, paras mukanya, cantik oleh karena ada beberapa aksesoris misalnya pakai bedak dan lipstik. Bukan, tapi kriteria istri yang cakap, saya bacakan untuk kita. Istri yang cakap kriterianya adalah dia mau peduli terhadap orang di sekitarnya. Lalu yang kedua, dia tidak lupa merawat. Seringkali banyak kita bisa saja peduli terhadap orang di sekitar kita, tapi kita lupa merawat. Nah, mari kita pelajari baik bersama-sama. Istri yang cakap itu seperti apa? Kalau Amsal menyebutnya ada 13 kali kata iya, menceritakan tentang istri yang cakap. Saya menyederhanakannya menjadi 4. Yang pertama, istri yang cakap berarti memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Itu baru namanya istri yang cakap. Dia memberi bantuan, tulus, tidak pamrih, ikhlas kepada yang membutuhkan pertolongan. Di tengah masyarakat, biasanya seorang wanita yang bersosialisasi, memperhatikan kebutuhan masyarakat, dia juga tidak segan-segan mengulurkan tangannya memberi bantuan. Biasanya kalau sepasang suami istri, jarang ada, bukan tidak ada ya, jarang ada yang bapak-bapaknya membawa sangke, pasti para istri. Perhatikan baik-baik. Kemana saja, ke pesta kita, ke rumah kita, dalam PKP ini, pasti bagi keluarga yang berketepatan misalnya menaikkan syukur, dalam ibadah syukur, contoh saja, jarang bapak-bapak yang membawa sangke. Urusan bungkus-membungkus pasti emak-emak. Nah, itu tadi, istri yang cakap berarti dia memberi kepada orang yang memang memerlukan pertolongan. Dan biasanya tidak sungkan-sungkan, tanpa diketahui para bapak, ibu-ibu tuh biasanya sering kali kalau dia aktif di PKK di tempatnya, ada dimulai dari arisan PKK,
kumpul-kumpul, masak-masak misalnya menjelang 16 Agustus. Kalau saya pernah tinggal di Jogja, itu ada namanya tirakatan. Sampai di sini saya tidak tahu apakah masih ada tirakatan menjelang 1 hari kemerdekaan. Yang kedua, selain istri yang cakap memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, di ayat 20, sekarang kita perhatikan di ayat 21. Kita baca dulu ayat 21. Apa sih yang disebutkan di sini? Istri yang cakap adalah ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh seisi rumahnya berpakaian rangka. Salju itu digambarkan sesuatu yang bisa menutupi segala-galanya. Dia tidak takut. Kalau mau disederhanakan, istri yang cakap itu dia melengkapi kekurangan suaminya. Sebetulnya kalau tema khotbah ini bagusnya diserikan kepada ibu kawiji sebetulnya. Bagaimana trik menjadi istri yang cakap dan disenangi para suami bagi yang masih ada suaminya. Meskipun dalam perjalanan berumah tangga selalu ada aja masalah suami dan istri. Ya. Ayat 21 berarti ia mempersiapkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Tidak takut dia. Ada corona seperti ini, ya sudah, kita prihatin dulu lah. Tidak bisa dulu makan enak-enak. Kenapa? Kita takut nanti yang ngantar Grab itu apakah tangannya bersih apa enggak? Apakah tertular apa enggak? Saya punya cerita ketika kemarin tanggal 30 itu ulang tahun ibu saya ke-75. 3 hari kami sebelumnya menitipkan paket. Biayanya lebih mahal daripada isi paketnya. Yang diisi itu biskuit Roma. Tapi paket itu karena sudah di semua harus ngikutin standar kesehatan. Sampai di sana, sampai di rumah, nggak langsung dibuka sama adik saya, sama ibu saya. Disemprot. Dia bukan tidak yakin dengan kiriman kami, anak dan cucunya dari sini. Karena dia sudah pindah tangan nih. Dari sini, ngantar ke bandara, dari bandara ganti lagi orang, entah gimana sampai gimana. Jadi seorang istri yang cakap itu, dia mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak takut. Di tengah-tengah corona ini banyak yang sebetulnya kita perlu memang waspada. Waspada tidak sama dengan takut. Contoh, coba sekarang kita perhatikan. Sebelum kita ada corona waktu 2019, jangankan bulan Oktober, bulan September aja sudah dibentuk panitia Natal Okumene. Yang paling heboh tuh Natal Okumene. Kenapa? Gereja kita ternyata yang selama ini mungkin belum pernah akhirnya bisa tampil, khususnya anak-anak sekolah minggunya. Kalau dibilang sebuah lomba mungkin gak juara nyanyian anak sekolah minggu, tapi tertarik. Para panitia yang lain tertarik dengan persembahan dari GKSD Sekolah Manajemen. Sekarang kita harus berpikir. Sampai sekarang tidak ada terdengar pembentukan panitia Natal Okumene 2020. Nah, ada. Bahkan perayaan Natal pun kita sekarang diganti dengan aksi. Itu artinya kita berperan sekarang, para ibu-ibu yang cakap yang ada di GKSBS Palmera Jambi. Mari, sekalipun tidak ada perayaan Natal, kita jadikan itu sebagai aksi. Aksi berbagi. Berbagi kepada mereka yang kekurangan. Berbagi kasih Natal. Itu bisa macam-macam. Jadi ia memperhatikan seluruh isi rumahnya. Ia menyediakan seluruh perlengkapannya. Apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya, suami atau anak-anak atau keluarga besar lainnya. Jadi istri yang cakap selalu memperhatikan. Coba sekarang perhatikan baik-baik. Kita mulai dari kamar mandi saja. Siapa yang pernah memperhatikan sabun mandi habis, sampo habis, Pepsodent habis,
Jarang, bukan tidak pernah ya, jarang bapak-bapak memperhatikan itu. Betul? Siapa yang menyalakan air, mematikan air? Saya aja kadang-kadang membuka air di kamar mandi, lupa mematikan. Pasti istri. Jadi istri yang cakap tahu bagaimana memenuhi kebutuhannya, tahu bagaimana apa yang harus dibutuhkan oleh keluarga. Itu yang kedua. Kalau tadi istri yang cakap tahu bagaimana memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Yang kedua, istri yang cakap berarti mempersiapkan seluruh kebutuhan keluarganya. Yang ketiga ini yang penting. Di ayat 22, apa sih yang disebutkan di ayat 22? Coba kita lihat. Ia membuat bagi dirinya permadani, tenun halus, dan kain ungu pakaiannya. Anak-anak, pemuda, Bapak Ibu sekolah minggu, warna ungu seperti sekolah saya ini, bagian ini warna ungu. Pada saat waktu Raja Salomo berkuasa, dia lebih sering memasarkan atau mempopulerkan kain ungu. Kalau di zaman sekarang, sejak Jokowi jadi wali kota, gubernur DKI, dan jadi presiden, Jokowi memperkenalkan pakaian kemeja warna putih. Nah, pada zaman Raja Salomo senang sekali. Itu makanya stola kita berwarna ungu ada artinya. Warna hijau ada artinya, warna merah ada artinya, dan warna putih juga ada artinya. Jadi tahu bagaimana merawat dan mendanani diri. Ingat ya, istri yang cakap tahu merawat, lalu berdandan. Nah, kalau ke pesta ya jangan pakai baju tidur. Kalau ke gereja jangan pakai baju sehari-hari. Masa ketemu Tuhan pakai baju daster tidur? Kan tidak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi dia tahu bagaimana mendandani dirinya. Nah, coba sekarang perhatikan baik-baik para suami istri. Saya aja sampai sekarang, ya, misalnya nih, kalau saya biasanya hitam-hitam, pakaian standar, jadi nggak ada pilihan lain lagi. Tapi istri saya, mungkin juga istri bapak-bapak semua di sini, menyiapkan ini kaos kakinya, benar-benar. Bukan tidak pernah, tapi jarang bapak-bapak menyiapkan kaos kakinya sendiri. Saya masih mengandalkan istri. Sepatunya, selampe, apa namanya selampe itu? Sapu tangan. Ya toh? Kalau keringetan ini loh. Kecuali sisir. Karena saya nggak pernah pakai sisir, dan sisir itu di belakang dompet nggak pernah. Jadi istri yang cakap tahu merawat seluruh anggota keluarganya, dan dia bisa mendandani keluarganya. Penampilannya adalah yang pantas. Nah, terakhir dari 13 kriteria istri yang cakap yang dijabarkan Raja Salomo, terakhir di ayat yang ke-23. Mari kita lihat bacaan kita, dan saya bacakan untuk kita semua. Istri yang cakap berarti suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, berarti istri yang cakap dia tahu bagaimana meninggikan nama baik suaminya, menjaga nama baik suaminya. Apalagi kalau namanya istri tentara atau istri polisian, dia komandan misalnya, pasti kena, pasti ada sebutan Bu Komandan, padahal suaminya yang komandan. Istrinya kan tidak tentara, contoh ya tentara, tapi disebutnya apa? Istri komandan. Contoh lagi yang paling kecil, istri majelis, pasti yang dipanggil Bu Majelis. Istrinya pendeta, pasti yang dipanggil Bu Pendeta. Nah, yang repotnya, kalau suaminya pendeta, istrinya tidak pendeta, istrinya dipanggil apa? Bu Pendeta. Kalau istrinya yang pendeta, suaminya tidak pendeta, dipanggil apa?
Bu pendeta juga. Jadi yang pendeta benar-benar itu yang mana? Itu sebabnya jarang sekali, dan kita harus tempatkan bahwa istri yang cakap dia tahu menjaga nama baik. Jadi misalnya kalau kita di kalangan, saya ambil contoh salah satu budaya Batak. Misalnya istrinya saya bukan dipanggil Ibu Nata, Bu Simanjuntak. Sebaiknya begitu, tapi kan namanya sekarang kehidupan sudah makin canggih. Orang Pak Adian bisa panggil Bu Susi silakan, Bu Sinuraya silakan. Kalau Bu Nata pasti ibu saya kan. Kalau Bu Simanjuntak nggak masalah, karena suaminya Simanjuntak. Nah mungkin juga kita perlu belajar. Jadi istri yang cakap tahu bagaimana meninggikan dan menjaga nama baik keluarga. Ada kesimpulannya seperti ini. Apa kesimpulan kita? Bahwa istri yang cakap adalah seorang wanita yang menyadari kalau ia merupakan permata. Permata bagi keluarganya, mendukung keberhasilan suami dan anak-anaknya. Istri yang cakap tidak akan dianggap remeh oleh suami dan anak-anaknya kalau dia memenuhi 4 kriteria tadi. Saya mengucapkan kepada para ibu-ibu, bagi yang masih memiliki suami, selamat menjadi istri yang cakap. Dandanilah seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kami belajar dari kitab Amsal, Raja Salomo, Raja yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat, yang mengajarkan kali ini Tuhan bagaimana seluruh keluarga menjadi perhatian, perencanaan dalam menerima berkat Tuhan. Kali ini Tuhan, biarlah para ibu, para istri yang mendampingi para suami yang masih ada dapat memenuhi apa yang menjadi nas firman Tuhan pada minggu hari ini. Bahwa istri yang cakap adalah istri yang takut akan Tuhan, yang tahu bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari, bersyukur kepada Tuhan. Ajarilah mereka menjadi istri-istri yang bijak, yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi sekitarnya. Dalam nama Yesus kami naikkan ungkapan syukur atas sabda-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 450 bait yang kedua.
khususnya bagi beberapa orang tua kami, saudara kami yang lansia yang mengalami kelemahan tubuh. Kami bawakan Bapak Asamit, Bapak Hendro, Ibu dan Bapak ini Chandra, Mbak Mono, Bu Sukiran, Mbak Harso, Bu Keri Sungkowo, Bapak Huta Gaul, Bapak Robert Suryani, Mbak Doyoni Seneti, Mbak Temu, Pendeta Emeritus Sudarnoto yang ada di Sabah dan seluruh keluarganya, Pendeta Emeritus Rio Purnomo yang ada di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah dan seluruh keluarganya, Bapak Dominikus, Ibu Meli Budiman, Ibu Budi Sukarjo, Bapak Toto Suharto, Bapak Petrus Eko yang dalam proses pemulihannya. Bawakan mereka semua satu persatu ke hadapan-Mu ya Tuhan, dalam rangkaian syafaat kami. Pulihkanlah dan tambah-tambah sukacita bagi mereka ya Tuhan. Juga untuk para orang tua kami di usia yang sudah lanjut, gerak tubuhnya pun sudah mulai terbatas untuk datang ke gereja. Biarlah mereka boleh tambah sukacitanya Tuhan bersama anak, cucu, menantu yang merawatnya. Bapa di surga, kami juga bawakan pergumulan jemaat kami, baik yang bergumul karena iman kepadamu Tuhan, bergumul karena pekerjaan yang ditekuninya, bahkan yang belum mendapatkan pekerjaan. Bagi mereka yang dalam kelemahan ekonomi, terlebih lagi di masa pandemi corona ini, bagi mereka yang rindu berumah tangga, untuk pemuda-pemudi kami yang sudah bekerja dan sudah cukup mapan dari segi usia, bahkan bagi jemaat kami yang merindukan keturunan karena sudah beberapa tahun diberkati Tuhan dalam rumah tangga mereka. Ya Bapa di surga, di tengah pergumulan kami masing-masing, kami merendah di hadapan Tuhan. Kami sujud, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang peduli, seperti yang dikatakan Amsal Salomo. Tuhan yang cakap juga untuk menata kehidupan kami. Ajari kami untuk terus berserah kepada memohon tuntunan Tuhan, supaya setiap pergumulan yang kami hadapi ada jalan keluar yang Tuhan sediakan pada saatnya nanti. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana gereja-Mu Tuhan, dalam pengurusan IMB, dalam panitia pembangunan, khususnya dalam menyikapi Natal 2020 ini dengan berbagai kegiatan sosial yang nantinya menjadi pergulatan-pergulatan kami Tuhan, untuk berbagi kepada mereka sebagai kado Natal di saat-saat mereka membutuhkan bantuan. Berkatilah setiap rencana-rencana gereja-Mu Tuhan, panitia, orang-orang yang terlibat di dalamnya, agar supaya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan kemuliaan diri kami sendiri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk saudara-saudara kami, para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, seluruh jajaran, hingga kami insan bangsa ini Tuhan, anak bangsa yang masih terus berjuang dalam mensosialisasikan kehidupan di era baru ini Tuhan, di masa pandemi corona ini, untuk tetap menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan. Kami tahu ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan buat kami. Biarlah di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, kami semakin dikuatkan oleh Tuhan menghadapi pandemi, menghadapi semua persoalan bangsa ini Tuhan, agar supaya bangsa dan negara kami terhindar dari disintegrasi, terhindar dari intoleransi, dan kami bisa menjadi guyup dalam persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami juga bawakan
mereka yang berulang tahun kehidupan dan ulang tahun pernikahan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan di tengah-tengah ungkapan syukur mereka oleh karena ditambahkannya usia perkawinan, usia kehidupannya. Masih banyak uraian syafaat kami Tuhan yang hendak kami sampaikan. Sempurnakanlah seluruh rangkaian syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Syafaat kami. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Nas persembahan diambil dari surat Filipi 4 ayat 4 sampai 7 demikian bunyi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 200. Bukalah mata dan hati pikiran kami Tuhan untuk mengenal betapa besar berkat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sujud, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Marilah kita akhiri ibadah minggu ini dengan bertolong-tolongan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan pertolongan Tuhan kami akan melakukan firman-Nya. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sekeluarga damai sejahtera. Amin.